Oke, FIFA sudah mengambil sikap untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Sekarang kita bicara efeknya, Bang Panggi. Karena ini ada beberapa kemudian lembaga survei yang sudah coba-coba untuk melakukan kalkulasi efek terhadap hal ini. Termasuk yang katanya pendukung Ganjar ini justru banyak dari mereka yang mendukung Israel juga tidak apa-apa main di Indonesia gitu untuk Piala Dunia U20. Ya begini kalau Mbak Kenane, jadi memang semua keputusan itu ada konsekuensi. Bahkan Soekarno pun keluar dari PBB pun itu keputusan dianggap ini mungkin kalau dibanding keputusan ini hal yang bukan remeh-temeh, kecil banget gitu ya. Keberanian sikap bagaimana ideologi itu ada dalam partai gitu. Nah jadi saya mencermati justru adalah soal ideologi PDIP hari ini. Memang kalau kita bicara tentang calon presiden kita hari ini atau tokoh-tokoh yang bertarung itu kan lebih banyak kepada populisme, figur, modal elektabilitas, kan itu yang selalu ditanyakan, kan jarang menanya mana ideologinya. Nah, platform ideologi bagaimana partai zero tolerance, ada batas-batas toleransi, partai punya sikap, punya ideologi. Jangan-jangan saya memahami, mohon maaf, ini yang sedang dicoba disampaikan oleh PDIP. Bahwa termasuk mungkin Mas Ganjar juga dianggap, kalau selama ini Mas Ganjar hanya dianggap tokoh populis, tokoh media sosial, atau sebagai calon kepala daerah yang hanya punya modal elektabilitas saja. Tapi mana ideologinya? Paling tidak nanti Mas Ganjar dalam kampanye kan bisa juga menjelaskan bahwa saya punya ideologi. Saya ada sikap, saya tidak sebagai orang yang reaksioner, hanya musiman dan sentimen-sentimen saja. Salah satu contoh adalah ideologi PDIP, mohon maaf Bang Adian ya, penolakan pemilu ditunda atau perpanjangan presiden 3 periode, itu ideologi sebetulnya. Kalau, mohon maaf saya sering kali menyampaikan ini, kalau nggak ada PDIP, kalau nggak ada penjaga gawang demokrasi kita, PDIP sebagai gatekeeper, bisa saja Pak Jokowi bukan 3 periode, mungkin seumur hidup. Karena pengusungnya adalah PDIP. Tapi bagi Ibu Mega, karena ini adalah ideologi, ini adalah sikap partai, bahwa Pak Jokowi memang hebat. Tingkat kepuasannya, approval ratingnya, level confidence-nya 70% is okay. Dianggap presiden terbaik, silakan. Tapi kata Ibu Mega, pembatasan kekuasaan itu menjadi prinsip ideologi bahwa hanya dua periode, 14 Februari begini, Pak Jokowi selesai. Nah itu menurut saya ada ideologi partai yang sedang dibangun oleh tapi PDIP. Begini Bang Panggi, kan kita sama ini juga melihat Pak Jokowi nampaknya juga mengendorse Ganjar Pranowo. Tapi dengan adanya momentum ini nampaknya ada perbedaan pendapat antara Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo lah. Nanti ini juga akan bisa menjadi game changer kah di Pilpres 2024? Ya kalau game changer kemudian atau apa namanya bahwa ada split ya sikap antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, justru yang orang akan bertanya ketika nanti jawaban bahwa apapun sikap itu, kalau kemudian amanah konstitusi ada misalnya histori ideologi tadi bahwa Indonesia punya ideologi bahwa penjajahan di atas bumi itu tidak boleh, ada batas itu, bahwa tidak ada kompromi di situ. Nah, pengkhianat konstitusi itu justru kemudian kalau Pak Jokowi itu juga akan berhati-hati, takut tergelincir juga kan, karena pengusung Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, kemudian itu yang diingatkan oleh PDIP, Pak Jokowi jangan tergelincir karena Pak Jokowi adalah PDIP, Pak Jokowi, dan Pak Jokowi diusung oleh ideologi PDIP. Sehingga Pak Jokowi pun sangat berhati-hati. Maka dalam pidato dia kan selalu mengangkat tetap bicara Palestina. Hak kemerdekaan atas penjajahan imperialisme itu tidak dibenarkan oleh konstitusi kita. Supaya presiden juga tidak mengkhianati konstitusi. Nah itu yang kemudian hari ini persoalan common sense atau kita fair, siapa yang salah? Apakah sikap Mas Ganjar yang benar atau Pak Jokowi yang benar? Sebetulnya semuanya sama benar. Tapi kapasitas Pak Jokowi kepala negara, kepala pemerintahan, ingin mendamaikan ini. Sementara Mas Ganjar sebagai kepala daerah dan beliau juga bagaimanapun tentu ada yang senang, ada yang tidak senang. Bahkan elektabilitas beliau misalnya di Indonesia Timur mungkin agak menurun misalnya. Karena sentimen dianggap bahwa ini ada politik olahraga agama gitu. Tapi bisa saja ini akan memperkuat Mas Ganjar. Kan ada pertanyaan kemarin, ada yang mengatakan, mana yang lebih kuat ideologinya Mbak Puan dibanding Mas Ganjar? Saya mengatakan, apa ideologi Mas Ganjar? Sejauh ini memang saya nggak melihat itu. Jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah ideologi bagi beliau ke depannya. Bahwa beliau itu punya sikap juga. Jangan-jangan ini bisa menjadi ideologi Ganjar, artinya apakah ini arahan betul dari partai kepada Iwayan Koster dan juga Ganjar untuk akhirnya melakukan sikap tersebut, Bang, merespon mengenai arahannya FIFA? adalah arahan ideologis. Bahwa dalam konteks berbangsa, bernegara, ini loh garis ideologi kita. Bagaimana kita menempatkan rakyat dan sebagainya, ini loh aturannya dalam ideologi kita dan sebagainya. Dan itu dijalankan dan nggak masalah. Selama memang yang saya awal sebutkan ya. Jadi kita terus lihat sama-sama kalimat per kalimat, ada nggak kebencian di situ terhadap ras tertentu? Nggak ada.
Ada nggak ancaman, intimidasi? Kalau tidak kita akan demo, kalau tidak kita nggak ada. Tapi sikapnya kami menolak karena 1, 2, 3, 4. Di dalamnya ada alasan ideologi, sejarah, ada alasan kemanusiaan dan Kenapa sebagainya. baru sekarang Bang Adian Apanya? menolaknya? Hampir sebulan lagi loh ini Piala Dunia. Sejak Kenapa nggak dari dulu? 2022 sudah disampaikan oleh Sekjen. Langsung segala macam. Ada perbedaan pendapat biasa aja. Lu udah married? Saya sudah menikah. Sering beda pendapat sama istri? Sering. Tapi apakah perbedaan pendapat itu harus menjadi alasan perceraian? Ya janganlah. Terlalu mahal pernikahan itu toh. Termasuk juga terlalu mahal bangsa ini. Beda pendapat sedikit saja putus. Enggak, Bos. Berarti Sekjen sudah sempat menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi. Dan sudah disampaikan Sekjen berkali-kali. Tapi kan ketika Presiden punya pertimbangan lain, ya bisa saja, emang kenapa? Berarti Pak Presiden Jokowi tidak mendengar saran dari Bukan Sekjen tidak dong? mendengar saran dari Sekjen, ada komunikasi dan saling menjelaskan. Sehingga ketika Presiden putuskan tetap berjalan, Sekjen katakan kita ikut perintah Presiden. Ikut perintah Tapi Presiden. secara ideologi, secara historis ini sudah kita sampaikan. Yang paling berbahaya ketika orang tidak ngomong nilai ideologi, tidak berbicara tentang nilai kemanusiaan, tidak berbicara tentang nilai historis, tapi manut saja. Nah itu yang bahaya. Oke. Ikut Tapi kan aja, nggak ngasih pertimbangan keputusan apa-apa. tersebut nampaknya juga menjadi beban pikiran Presiden Joko Widodo nih Pak Bang Adian Apitupulu. Jadi kebingungan begitu. Begini loh. Jadi beban. Dulu saya pernah bertengkar dengan salah seorang menteri karena saya dianggap selalu membawa masalah buat presiden. Lalu saya bilang sama dia, tugas presiden dan kenapa saya memilih Jokowi karena saya percaya dia sanggup memecahkan masalah. Kalau dia tidak sanggup, ngapain saya pilih? Kalau saya tidak percaya, ngapain saya pilih? Bahwa kemudian dia menjadi punya beban tambahan, itu konsekuensi dia sebagai presiden. Mau ringan-ringan saja, jangan jadi presiden. Artinya kalau dianggap apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini menjadi masalah tambahan buat presiden, ya karena dia presiden. Kalau nggak mau tambah masalah, jangan jadi presiden. Gampang saja. Dan saya tidak melihat ada urat yang kemudian keluar dari kepala presiden yang kemudian membuat dia seolah terbeban segala macam. Bang Adian, tapi begini sebelum kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah ini kan sudah ada penandatanganan persetujuan dari kepala-kepala daerah yang juga ikut ambil bagian dalam FIFA menyetujui dilakukannya Piala Dunia U20. Lah kok terus akhirnya berbeda lagi gitu loh Bang Adian? Nggak berbeda. Kita cuma sampaikan pertimbangan historis, ideologis dan kemanusiaan. Dan karena pertimbangan itu kita minta jangan di Bali. Kata Pak Koster kan gitu. Itu loh. Lalu Pak Ganjar menyebutkan yang sama. Oke. Apakah kemudian Israel kehilangan haknya untuk berolahraga? Enggak. Boleh. Di Singapura ditawarkan. Kalau diminta untuk melobi Singapura pun kita mau kok. Dan Pak Presiden kirimkan salah satu menteri terbaiknya untuk bernegosiasi. Bicara bahwa kemudian negosiasi itu tidak memuaskan kita, itu proses. Dan ketika kemudian ditanya satu persatu kader PDI Perjuangan, apakah kecewa tidak di Indonesia? Iya, kita kecewa. Apakah sedih? Iya, kita sedih. Tapi kita tidak mau menukar rasa itu dengan nilai historis, ideologis dan kemanusiaan. Tapi bagaimana dengan sikap Gibran Bang yang kemudian malah mengajukan diri, tidak jadi di Bali, di Solo tidak apa-apa, kita siap. Keren kan? Tapi kan berbeda. Enggak. Beda sikap. Beda sikap antara Gini. Iwayan Koster dengan Begini. Gibran. Kalau kita belajar tentang demokrasi, maka kita harus berani melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan. Kalau kemudian kita berbeda pendapat, saya akan katakan, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati. Meskipun sama-sama PDIP yang harusnya ideologisnya sama. Yang satu ranjang saya bisa beda, satu rumah bisa beda, Jadi, satu bantal bisa beda. Begini, tapi Mbak. bagaimana kita saling menghargai perbedaan itu, itulah demokrasi. Gimana Ya, Bang Pang? Mbak Kenane, kalau saya mencermati tadi bahwa ini menarik dua keyword ya, politik dan olahraga. Nah kalau bicara politik olahraga, sebetulnya kan terkesan bahwa ini ada politisasi, ada keinginan mau diambil PDIP ingin mengambil suara kanan karena blok ideologis rentang blok super blok itu kan ada kanan kiri nasionalis Islam, ada kemudian ingin menggeserkan begitu. Tapi kan untuk apa juga bagi PDIP yang sudah hari ini aja sudah leading sebagai partai pemenang pemilu, beberapa hasil survei menunjukkan seperti itu. Apakah hanya untuk itu? Saya juga nggak percaya pada mazhab itu gitu. Nah, yang kedua adalah misalnya begini, ketika Piala Dunia kemarin ya, ada lambang LGBT, masih ingat kan waktu itu, Qatar punya prinsip, punya ideologi di situ, nggak bisa ditawar-menawar, bahwa kalau FIFA nggak bersedia kan memang tidak bisa berlangsung. Tapi kemudian kan Qatar punya ideologi, punya bargaining, punya prinsip, punya sikap, bahwa FIFA mengalah.
Nah sekarang berarti ini pertanyaannya, apakah Indonesia yang nggak punya bargaining sikap, atau memang kemampuan kita melobi di FIFA-nya nggak kuat, atau memang terlalu kuat DNA politiknya di FIFA itu untuk kemudian ini digoreng untuk menggiring seolah-olah underdog effect, terzolimi. Nah seolah FIFA yang merasa menang, kemudian masyarakat dia rasa dizolimi, dan PDIP dan partai-partai lain merasa dizolimi juga. Jadi ini yang kemudian menarik bagi saya, sebenarnya politik dan olahraga ini bukan kali ini saja, bahwa dulu misalnya di dalam Olimpiade tahun 1977 dan sekian, saya lupa tahun-tahunnya, kemudian ada orang yang bagaimana mengangkat kaum diskriminatif terhadap kulit hitam kan, mereka tidak pakai, ketika di ajang itu mereka nggak pakai sandal, kemudian mengangkat kain hitam, ya kan, kemudian ada penyanderaan terhadap satu orang Israel untuk meminta di dalam ajang Olimpiade, meminta untuk pembebasan terhadap sandera Palestina. Itu di dalam ajang Olimpiade. Saya boleh tambahkan satu. Oke, silakan Bang Adian. Kalau kita lihat pertandingan bola nih ya, ada Persib, ada Persebaya, ada segala macam. Waktu menuju lapangan itu mereka pakai motor iring-iringan pakai bendera Persib. Nanti Piala Dunia berangkat iring-iringan pakai bendera negara masing-masing. Kan pendukungnya beda-beda nih. Siap gak kalau kemudian ada 2.000 orang pakai motor brum bendera Israel? Itu juga harus ditimbang. Apakah itu yang menjadi kekhawatiran FIFA? Bisa jadi. Kalau saya berpikir FIFA punya pertimbangan keamanan, kegentingan dan sebagainya. Salah satunya ilustrasi saya sampaikan. Terima nggak kemudian 2.000 orang pakai motor tiba-tiba menang pula Israel gitu ya. Berkibarlah bendera Israel di jalan-jalan di Bali. Itu misalnya. berarti yang jadi pertimbangan PDIP juga? Bukan. Jangan-jangan pertimbangan FIFA salah satunya itu. Kan FIFA punya analisa. Dia buat Sehingga riset. Sehingga dipindahkan. Jangan-jangan pertimbangan Pak Koster misalnya, waduh kalau misalnya ini bagaimana terbelahlah Bali misalnya. Hasil kontemplasi Hasil mungkin, kontemplasi, riset dari FIFA dan sebagainya. Ya, akhirnya memutuskan. Jadi kalau menurut saya gini batal kuasanya. Baik. Maaf, kalau memang satu surat dan satu pernyataan itu sanggup kemudian memindahkan Piala Dunia yang di dalamnya 209 sampai 211 negara, segitu kuatnya lah Ganjar dan Pak Koster. Tapi baik. kalau ternyata tidak, berarti ada kalkulasi lain. Yang sudah diputuskan Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia, tapi yang belum diputuskan bagaimana nanti yang diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Kita tunggu nanti. Bang Adian Apitupulu, terima kasih atas kehadiran siang hari ini, dan juga Bang Panggi sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan Apa Kabar Indonesia siang dengan informasi lainnya usai jeda. Terima kasih Bang Adian. Terima kasih Bang Panggi.